Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari mendatang. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan mulai kegiatan kita malam hari ini. Seperti biasa akan disampaikan tausiah, kemudian kita lanjutkan dengan tilawah Al-Quran bersama, kemudian dilanjutkan dengan amal zikir, dan kita akhiri dengan pembacaan doa. Untuk bagian pertama saya ingin berbagi mengingat jejak pertolongan dan karunia Allah dalam kehidupan kita adalah jalan meraih kasih sayang Allah. Kita bisa mulai, Bu Lili, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala di malam ke-27 ini. Semoga pula Allah karuniakan kepada kita kesempatan untuk meraih keberkahan malam Lailatul Qadar. Pada malam hari ini kita akan awali dengan kajian mengingat jejak pertolongan dan karunia Allah dalam kehidupan kita adalah jalan meraih kasih sayang Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Oleh karenanya di antara amal-amal penting sebagai mukmin, hamba yang bertakwa adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal syukur adalah amal penting yang menjadi wasilah datangnya ridha Allah kepada hamba. Jika kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan satu penjelasan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur. Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat 8, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza massal insana dzurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yat'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili. Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Dan apabila manusia ditimpa kemudaratan, ditimpa bahaya, dia mohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, menyelamatkannya, maka lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia dulu berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Nah,
apa yang diungkapkan dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 8 ini adalah mengungkapkan umumnya manusia. Seringkali saat sulit dia bersungguh-sungguh dalam berdoa, ketika Allah berikan jalan keluar, ia lupakan jejak pertolongan Allah itu. Bagi hamba yang bertakwa, maka tentu mereka akan selalu mengingat nikmat Allah dan selalu bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, Allah menurunkan satu surat pendek dalam juz amma yang kita insya Allah sama-sama juga menghafalnya, surat Ad-Duha. Kita akan mengambil pelajaran pada malam hari ini dari surat ini. Yang ujung dari ayat atau surat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu fahaddis, maka berulang-ulanglah untuk disebut dan diingat. Nah, kita lihat surat Ad-Duha secara lengkap. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Demi waktu matahari sepenggalah naik, demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaannya. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia, yakni Allah, mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk padamu. Dan Dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan rizki bagimu. Adapun terhadap anak yatim, maka jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Surat Ad-Duha, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad, terkait dengan asbabun nuzulnya, bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Jundub, pernah menceritakan bahwa Nabi SAW suatu hari mengalami sakit selama 1 atau 2 malam hingga beliau tidak melakukan qiyamul lail karena sakitnya. Lalu ia berkata, malaikat Jibril datang terlambat kepada Nabi. Maka orang-orang musyrik mendengar ucapan Jundub ini, kemudian mereka berkata, Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Ini tuduhan orang musyrik kepada Nabi SAW yang saat itu ditimpa sakit. Kemudian malaikat Jibril juga beberapa waktu tidak datang. Maka Allah menurunkan surat Ad-Duha ini sekaligus untuk menenangkan Nabi SAW dan pengajaran bagi kita sebagai umatnya. Sungguh bagi hamba yang bertakwa, yang beriman dan bertakwa, Allah tidak pernah meninggalkannya. Allah berfirman di antara pembuka surat Ad-Duha, demi waktu duha,
Dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci padamu. Makna ayat bahwa Allah bersumpah sepanjang waktu siang, di mana di saat manusia sedang sibuk dengan pekerjaannya, maupun di waktu malam hingga malam yang sunyi ketika manusia banyak tertidur. Sungguh Allah tidak akan pernah meninggalkanmu sejak Dia memeliharamu dan tidak pernah benci atau mengabaikanmu sedikit pun. Bahkan Dia tetap akan mendidikmu dan mengangkat derajatmu. Jaminan pertolongan dan penyertaan Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana juga Allah telah firmankan dalam beberapa ayat yang beberapa pertemuan yang lalu telah kita bahas, di antaranya surat Yunus ayat 62-64. Ayat ini berisi janji Allah bahwa Allah selalu menyertai hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah, sebagaimana dalam surat Ad-Duha ditekankan, Allah tidak pernah meninggalkannya, Allah tidak benci hamba yang beriman dan bertakwa. Dalam surat Yunus ayat 62-64 Allah berfirman yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Orang yang beriman dan selalu bertakwa ya istiqomah dalam menegakkan amal-amal takwa, sungguh Allah menyayanginya. Bila Allah menyayanginya, maka orang tersebut, hamba tersebut, diberi gelar oleh Allah dengan wali Allah. Sesungguhnya wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian kemenangan yang besar. Kemudian dalam surat At-Talaq ayat 2 hingga 3 Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Barang siapa bertawakal menyandarkan diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Inilah yang Allah janjikan bagi hambanya yang bertakwa. Kalau kita ambil penggalan dari surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah tidak pernah meninggalkanmu, yakni meninggalkan orang-orang yang bertakwa dan tidak benci kepadamu. Di antara amal ketakwaan yang Allah sebutkan dalam surat Fatir, Allah sebutkan 3 dari sekian banyak amal-amal bertakwa. Sebagaimana kita telah bahas, banyak ciri ketakwaan, indikator ketakwaan. Tapi Allah yang maha pemurah memberikan klaim hamba ini telah bertakwa dengan 3 amalan yang Allah sebutkan berikut. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Jadi Allah menyebutkan 3 amalan dalam ayat ini. Istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah menjaga sholatnya, istiqomah dalam berinfak, yakni bersedekah. Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Itu jaminan dari Allah, pahalanya disempurnakan
Dan Allah akan menambah kepada mereka karunia-Nya. Allah selalu tambahkan karunia-Nya. Dan Allah membuat perumpamaan apa yang dilakukan oleh hambanya ini, yakni membaca Quran, mendirikan sholat, dan berinfak. Sungguh mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Allah jamin dengan amalan itu hamba tidak akan pernah merugi. Sekali lagi, ayat-ayat ini juga sejalan dengan firman Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak benci padamu jika hamba beriman dan istiqomah dalam ketakwaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan apa yang Allah telah ungkapkan dalam sabdanya yang berisi firman Allah, yakni hadis qudsi, di mana Allah Ta'ala berfirman, siapa memusuhi waliku. Sekali lagi, wali di sini sebagaimana dalam surat Yunus adalah hamba yang beriman dan bertakwa yang Allah sayangi. Siapa memusuhi waliku, aku, kata Allah, mengumumkan permusuhan terhadapnya. Hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jika hamba menjalani kewajiban yang Allah tadi mengulang, istiqamah dalam sholat, alhamdulillah Ramadan ini kita menjalankan kewajiban puasa Ramadan, maka bila hamba melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, kemudian dalam hadis ini berikutnya, hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, membaca Al-Quran bagian dari amal sunnah, taraweh bagian dari amal sunnah, bersedekah bagian dari amal sunnah, puasa sunnah, sholat-sholat sunnah lainnya. Hambaku mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi telinganya di mana ia mendengar dengannya. Aku menjadi matanya di mana ia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya di mana ia mendengar, bertindak dengannya. Aku menjadi kakinya di mana ia berjalan dengannya. Jika ia meminta sesuatu padaku, aku pasti memberi permintaan, mengabulkan permintaan. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dikabarkan oleh Nabi SAW dari firman Allah dalam hadis qudsi. Jika hamba yang beriman, bertakwa, meminta perlindungan pada Allah, Allah pasti melindunginya. Jika hamba yang beriman dan bertakwa itu memohon doa kepada Allah, pasti Allah mengabulkan doanya. Dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan, Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu merasa sedih, gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta. Ini yang dikabarkan Allah berkaitan dengan hambanya yang istiqomah dalam mentauhidkan Allah dan dalam mentaati Allah. Jangan kamu takut, jangan kamu merasa sedih. Allah selalu melindunginya, Allah selalu menjaganya, Allah selalu memberikan jalan keluar baginya. Sekali lagi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak benci padamu, wahai hamba-hamba yang beriman dan istiqomah dalam ketakwaan.
Kita sebagai hamba mukmin beriman kepada Allah, beriman kepada kitab sucinya, harus meyakini apa yang Allah firmankan. Oleh karenanya di dalam surat At-Taubah ayat ke-40, ayat ini mengkisahkan peristiwa saat Nabi SAW bersembunyi di Gua Sur bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar dia dari pintu goa melihat ke bawah, rombongan orang musyrik dengan hunusan pedang mendaki gunung itu. Abu Bakar pun gelisah, khawatir. Kemudian Nabi menangkap kekhawatiran Abu Bakar dan Nabi pun mengingatkan dengan nasihat, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita, jangan kamu takut. Sungguh Allah beserta kita. Allah selalu beserta hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Ma wadda'aka rabbuka wa maqal. Sungguh Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak benci padamu. Allah selalu menyertaimu. Oleh karenanya diingatkan dalam ayat ini atau 40, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Allah beserta kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna ayat tersebut yakni ma wadda'aka rabbuka wa maqala atau rangkaian keseluruhan dari surat Ad-Duha sesungguhnya berlaku bagi hamba yang beriman dan bertakwa walaupun asbabun nuzulnya berkaitan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya menghujam kuat berlaku bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa sesuai dengan kabar yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat yang telah dibacakan tadi. Dan selalu berharap pada Allah sehingga apa yang Allah ungkapkan dalam ayat itu hamba mukmin seperti kita semestinya meyakini firman Allah tersebut ditujukan kepada hambanya yang bertakwa yang selalu berharap kepadanya. Allah bersumpah sepanjang waktu siang dan sepanjang waktu malam hingga malam yang sunyi. Sungguh Allah tidak akan pernah meninggalkanmu, Allah tidak benci padamu. Allah selalu menjaga dan melindungimu serta melimpahkan karunia kepadamu dengan karunia yang akan membuatmu nyaman dan bahagia. Sesungguhnya kepada hamba yang beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya bahwa Dia mencintai. Allah tidak benci padanya. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka Allah taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Allah mencintai mereka karena keimanan dan ketakwaan. Dan hamba itu akan mencintai Allah bila merasakan begitu dahsyatnya pertolongan Allah, kemudahan yang Allah berikan, berbagai karunia yang Allah limpahkan. Jika hamba mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang itu akan mencintai yang lebih banyak memberi kenikmatan padanya. Siapa lagi kalau bukan Allah? Maka orang yang sadar akan karunia besar dari Allah akan tumbuh kecintaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjalin kecintaan ini sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Maidah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Sungguh Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Dalam surat Hud Allah berfirman, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, inna rabbi rahimun wadud." Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Maha mengasihi hamba-hambanya, lagi Maha mencintai. Dalam ayat yang kedua,
surat Al-Buruj, innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya dan menghidupkannya kembali. Dan dia Allah maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hamba. Allah mencintai hambanya yang beriman dan bertakwa. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, semoga kita tergolong hamba yang beriman dan bertakwa. Allah telah mengasah dengan pemberian bulan suci Ramadan yang telah kita jalani sudah 26 hari. Malam ini malam ke-27 bulan Ramadan. Semoga ketakwaan kita makin terasa, makin lebih baik. Dan tentunya dengan ketakwaan yang lebih baik, kecintaan Allah lebih besar lagi kepada hamba yang takwanya lebih baik. Dan kita berharap tergolong di dalamnya. Kita lebih mendapatkan kasih sayang dan kecintaan Allah karena ketakwaan kita yang terasah di bulan Ramadan. Kembali ke surat Ad-Duha tadi. Setelah Allah bersumpah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah tidak sedang benci pada hambanya itu. Kemudian Allah lanjutkan dalam firman-Nya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Ayat ini menegaskan betapa banyak awalnya terlihat sulit dihadapi oleh hamba. Tetapi setelah berjalan waktu, Allah berikan kelapangan dan kemudahan yang akhirnya dia mendapatkan kesenangan itu. Oleh karenanya pesan ayat ini, jangan berputus asa dengan sesuatu yang kita sedang hadapi saat ini. Ini pesan ayat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan berputus asa dengan sesuatu kesulitan yang kita hadapi saat ini. Tetap kita bersandar kepada Allah. Boleh jadi hal itu hanyalah permulaannya saja, yang ujungnya tinggal menunggu beberapa waktu, akhirnya kelapangan, kebahagiaan yang kita akan peroleh. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Selalu kita berharap pada Allah, meyakini apa yang Allah janjikan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Allah tidak benci padamu. Ini hanyalah persoalan kehidupan di muka bumi. Kehidupan di muka bumi ini ada sulit, ada mudah. Selalu bergilir antara kesulitan, kesusahan, dengan kemudahan dan kebahagiaan. Allah berfirman menegaskan tentang sunnatullah dalam hidup manusia di muka bumi ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini sunnatullah yang Allah tegaskan sampai berulang 2 kali dalam rangkaian ayat ini. Menegaskan bahwa boleh jadi kesulitan yang kalian hadapi saat ini hanyalah mengikuti sunnatullah belaka. Tetapi Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan, kelapangan setelah waktu berjalan. Kembali ke ayat tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Kemudian ayat kelima dari surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Setelah lewat waktu beberapa saat, maka hilang kesulitan tadi, hilang kesedihan tadi, menjadi kelapangan, menjadi kemudahan. Maka saat itu kita merasa puas terhadap karunia Allah. Karena Allah lah yang membukakan pintu karunia itu kepada kita. Allah membukakan pintu
kelapangan rizki, kemudahan dalam berbagai urusan, maka setelah dibukakan baru kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hati kita merasa puas. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah telah menjanjikan bagi hamba yang beriman dan bertakwa kebaikan, kesuksesan dunia dan akhirat yang akan menjadikan kita terpuaskan. Kemudian setelah kita diingatkan oleh Allah dalam rangkaian ayat surat Ad-Duha sampai ayat 5 tadi, Allah memberi pengarahan kepada kita agar kita jangan melupakan jejak pertolongan Allah di dalam hidup kita. Untuk kita bersangka baik kepada Allah, kedepannya pun akan demikian. Kesulitan adalah sunnatullah, tinggal kita menunggu waktu, tetap bersandar kepada Allah, istiqomah dalam ketakwaan, pasti Allah bukakan jalan keluar di hari berikutnya. Allah mengingatkan kejadian-kejadian di mana jejak pertolongan Allah dalam kehidupan seseorang itu sesungguhnya mudah diingat. Tetapi banyak manusia yang melupakannya. Allah berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'ab." Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Makna yatim di sini diambil berkaitan dengan asbabun nuzulnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Allah mengingatkan kita jejak pertolongannya, dan apabila telah ingat, kita hendaklah bersyukur. Ayat di atas mendorong kita mengingat perjalanan hidup kita yang penuh jejak kebaikan dari Allah kepada kita. Dari kecil hingga dewasa, jejak pertolongan Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah kepada kita sangat besar. Oleh karenanya mengingat firman Allah dalam surat Ar-Rahman sebagai bahan perenungan kita bersama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Hanya orang yang melupakan jejak pertolongan Allah yang mungkin dia melupakannya. Tapi bagi hamba yang terus tersadar jejak-jejak pertolongan Allah dalam hidupnya, maka ia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya juga masih bagaimana kita berupaya mengingat jejak pertolongan Allah. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Sungguh Allah telah memilih kita sebagai hamba yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah berfirman yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, yakni Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui apa itu iman. Tetapi kami menjadikan Al-Quran cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah menganugerahi kita petunjuk berupa iman, hidayah, taufik, sehingga kami ditunjuki olehnya, dan ayat ini menegaskan kami tunjuki dengan kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalam firman Allah yang lain surat Al-Ahzab, Allah berfirman yang artinya, dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampun untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya petunjuk kebenaran, dan dialah Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah yang memberikan petunjuknya, Allah yang memberikan hidayah kepada hamba yang dipilihnya.
Kemudian lanjutan ayat dari surat Ad-Duha, wa wajadaka ailam fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Allah berikan rizki, Allah limpahkan rizki karunia yang mencukupkannya. Alhamdulillah. Allah mengingatkan ini juga jejak pertolongan Allah kepada diri seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kaya itu karena banyak memiliki harta benda, tapi orang kaya adalah orang yang jiwanya kaya, yakni mudah bersyukur atas nikmat Allah. Dia selalu ingat akan karunia Allah dan berterima kasih atas karunia yang besar dari Allah Subhanahu. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya beruntunglah orang yang Islam dan dicukupkan rizkinya, serta Allah telah menjadikannya menerima seadanya menurut apa yang diberikan olehnya, yakni diberi sifat qanaah. Beruntung orang Islam, ini adalah pilihan Allah, dianugerahi Allah hidayah, dan dicukupkan rizkinya. Alhamdulillah. Ini dua kenikmatan besar di antara banyak kenikmatan yang Allah limpahkan kepada hambanya. Ayat kelima sampai ayat 8 dari surat Duha di atas sesungguhnya menunjukkan jejak pertolongan Allah dalam kehidupan orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 196, Inna waliyillah Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Allah mengabarkan, Allah melindungi orang-orang yang soleh. Kalau dikaitkan dengan bahasa surat Ad-Duha, Allah tidak pernah meninggalkannya. Juga dalam surat An-Nahl, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Allah tidak pernah meninggalkannya. Allah selalu menyertainya. Dalam hadis yang tadi telah dibacakan, sedikit saya sampaikan pengulangan. Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah Ta'ala berfirman, siapa memusuhi waliku, hamba yang beriman dan bertakwa, aku mengumumkan permusuhan terhadapnya, menjelaskan tentang bagaimana perlindungan Allah kepadanya. Hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku wajibkan padanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi telinganya di mana ia mendengar dengannya. Aku menjadi matanya di mana ia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya di mana ia bertindak dengannya. Aku menjadi kakinya di mana ia berjalan dengannya. Jika ia meminta sesuatu kepadaku, aku pasti memberi permintaannya. Jika ia memohon perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Subhanallah. Inilah yang dikabarkan Nabi. Seiring dengan apa yang Allah firmankan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak benci padamu. Juga Allah berfirman menegaskan bagaimana Allah selalu dekat pada hamba yang beriman dan bertakwa. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilam ma tadakkarun. Siapa yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikit kamu mengingatinya. Banyak manusia yang tidak melihat jejak-jejak pertolongan Allah dalam kehidupannya, melupakannya, mengabaikannya. Dan sebaliknya orang-orang bertakwa
selalu mengingat jejak pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmat yang dilimpahkan kepada hambanya. Allah menyukai bila hambanya itu mengenang nikmat Allah ini. Di antaranya mengenang nikmat Allah, lalu memujinya atau mewujudkan dengan amal soleh. Maka itulah yang akan atau wasilah, salah satu wasilah mendatangkan kecintaan dan rahmat Allah kepada hamba. Yaitu ketika hamba mengenang jejak pertolongan Allah, kemudian dia memujinya, alhamdulillah, apalagi kemudian diwujudkan dengan amal kebaikan. Berlanjut pada surat Ad-Duha tadi, kita sudah baca sampai ayat 8, ayat ke-9-nya memberi pengarahan. Kalau kita benar-benar bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, mengingat nikmat-nikmat Allah, dan dengannya kita bersyukur, maka amal syukurnya harus konsisten sebagaimana Allah firmankan dalam ayat ini, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Sebagai bentuk syukur kepada Allah dan agar pertolongan Allah selalu diberikan kepada kita, maka jangan kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Jangan kamu menghina, membentak, merendahkannya, tetapi berlakukan dia dengan baik. Kasihanilah dia. Seorang ulama, Imam Qatadah, mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa jadilah engkau terhadap anak yatim seolah engkau sebagai seorang ayah atau ibu yang penyayang. Sebagai wujud syukur, hendaklah kamu berlaku baik terhadap orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan. Yang membutuhkan kasih sayang, yang membutuhkan pertolongan. Demikian juga ayat berikutnya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang minta-minta, yang membutuhkan kekurangan rizki, jangan kamu menghardiknya. Kepada anak yatim berkaitan dengan kekurangan, perlindungan, kasih sayang, dan sebagainya, jangan kamu bersewenang-wenang. Kepada orang miskin, jangan kamu menghardiknya. Jadilah kalian kurirnya Allah. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, jadilah kurirnya Allah, menolong orang-orang di sekitarmu itu. Boleh jadi orang di sekitarmu itu sedang memohon kepada Allah, kemudian Allah menginspirasi kepada salah satu hambanya atau beberapa hambanya untuk membantu orang yang sedang berdoa kepada Allah untuk mendapatkan jalan keluar. Maka ketika orang lain membantunya, sesungguhnya ia adalah kurirnya Allah. Dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang menolong orang lain, Allah akan menolong. Yakinlah, menolong orang lain akan menjaminkan turunnya pertolongan Allah. Dalam hadis di bagian akhir dari hadis ini, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Ini bagian dari wujud syukur nikmat kepada Allah. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai Allah? Dan amal apa yang paling dicintai Allah?" Ada dua pertanyaan, satu orangnya, yang kedua amalnya. Dijawab oleh Nabi SAW, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Adapun amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri saudaramu, atau engkau menghilangkan satu kesulitan atau kesusahan. Nah, ini bagian dari amal yang paling dicintai Allah. Ada orangnya yang paling dicintai Allah, yang paling memberi manfaat, amalnya adalah yang paling dicintai Allah membahagiakan orang lain atau mengangkat kesusahan dari orang lain.
Kemudian pada ayat ke-11 dari surat Ad-Duha ini, ayat penutup, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Alhamdulillah. Ingat nikmat Allah, alhamdulillah. Mengingat nikmat Allah, jejak pertolongan Allah, alhamdulillah. Nah, ini adalah satu yang diperintahkan Allah. Dengan amal-amal ini kita harus yakin, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dengan amal iman dan ketakwaanmu itu Allah juga tidak akan benci padamu. Dengan amal iman dan keistiqomahan ketakwaan. Alhamdulillah, semoga bulan Ramadan yang kita telah lalui mengasah kembali ketakwaan kita dan kita semakin dekat dengan Allah. Kita pegang apa yang Allah firmankan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah benci padamu karena iman dan ketakwaan yang kita miliki. Satu lagi tambahan bahwa Allah mengingatkan, jatah orang yang pandai bersyukur itu sedikit, maka hendaklah kita merebutnya. Menjadi hamba yang disayangi Allah karena atau melalui amal syukur nikmat ini. Allah Ta'ala berfirman di antaranya dalam surat Saba, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Juga dalam surat Al-A'raf, qalilam ma tashkurun, di akhir ayat ini. Amat sedikit kamu bersyukur. Ya. Sudah orangnya sedikit, kebanyakannya kalaupun bersyukur sedikit yang dia syukuri, kebanyakan dilupakan. Nah, ini yang Allah ingatkan, hendaklah kita menjadi hamba yang bersyukur sehingga mendatangkan kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita, dan dengan amal syukur ini Allah menjaminkan dua hal. Sebagaimana pernah juga saya sampaikan, yang pertama, dengan amal syukur Allah selalu tambah nikmat. La in syakartum la azidanakum. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan yang diingatkan Nabi SAW, nikmat itu seperti hewan liar, maka ikatlah bila kalian memilikinya dengan bersyukur. Bila hamba bersyukur, nikmat itu akan terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Bapak Ibu yang dapat disampaikan untuk mengingatkan kita atas nikmat-nikmat Allah, dan alhamdulillah kita diberikan nikmat besar oleh Allah bisa melewati Ramadan ini hingga hari ke-26, malam ke-27. Semoga keistiqomahan kita dalam beramal mengisi amal-amal Ramadan mendapatkan keberkahan dari Allah, dan berkah yang amat kita dambakan adalah keberkahan malam Lailatul Qadar, dan di antara malam-malam terjadinya malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27 seperti malam hari ini. Semoga bila Allah takdirkan malam ini Lailatul Qadar, kita semua meraih keberkahannya yang begitu besar yang Allah anugerahkan pada hamba-hambanya. Malam yang Allah berikan nilai seperti 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Amal yang kita kerjakan seperti kita lakukan setiap malamnya sepanjang umur 83 tahun 4 bulan. Semoga Allah menganugerahi kita di tahun ini, Ramadan kali ini, dengan malam Lailatul Qadar. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya seperti biasa kita akan bersama mengisi malam hari ini dengan membaca ayat Al-Quran. Untuk malam hari ini kita akan baca surat Ad-Dukhan, di mana
pada bagian awal dari surat Ad-Dukhan menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar yang penuh berkah. Yang pertama, kemudian bagian yang kedua dari surat Ad-Dukhan menjelaskan bahwa Allah menetapkan takdir tahunan pada akhir malam Lailatul Qadar. Siapa yang bermunajat, berdoa kepada Allah di malam Lailatul Qadar, maka Allah kabulkan doanya dan boleh jadi yang berhubungan dengan takdirnya di tahun mendatang, Allah berikan tambahan kebaikan padanya. Kemudian surat Ar-Rahman mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Mari Bapak Ibu dipersilahkan mengambil Al-Qur'annya dan menyimak Al-Qur'annya untuk kita sama-sama baca. Insya Allah dari dua ayat dari surat ini, surat Ad-Dukhan dan surat Ar-Rahman telah berisi lebih dari 100 ayat. Sehingga sebagaimana dalam penjelasan yang lalu, siapa yang membaca Al-Quran pada satu malam lebih dari 100 ayat, maka sesungguhnya dia seperti orang yang sholat semalam suntuk. Dan bila ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti kita insya Allah mendapatkan keberkahan sholat semalam suntuk sepanjang 83 tahun 4 bulan. Mari kita buka surat Ad-Dukhan terlebih dahulu, kemudian surat ke-44. Setelah itu baru kita akan baca surat Ar-Rahman, surat ke-55. Baik, sama-sama kita akan baca, diawali dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum mukinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin بل هم في شك يلعبون فارتكب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاسف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتكمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني أدت بربي وربكم أن ترجمون
وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رحوا إنهم جند مفرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يهلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتكب إنهم مرتكبون. Selanjutnya kita baca surat Ar-Rahman.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين هميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرس بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونهل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن غيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مكسورات في الهيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah baca surat Ad-Dukhan dan surat Ar-Rahman. Dua surat ini secara total lebih dari 100 ayat dan kita ingin memenuhi apa yang disabdakan Nabi. Siapa yang sholat di malam, siapa yang membaca Quran di malam hari 100 ayat, maka sungguh ia telah dianggap menjalani sholat sepanjang malam atau semalam suntuk. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan lafaz zikir dan doa. Kita melafadzkan dulu Asmaul Husna sebagaimana yang Allah anjurkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama baik itu. Juga dikuatkan dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa menzikirkannya seluruh nama itu, maka masuklah ia ke dalam surga. Subhanallah. Ini karunia besar dari Allah SWT, dan kita berharap bila bacaan kita, lafaz, doa, dan zikir kita berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, alangkah
keberkahan yang kita terima dari Allah SWT. Mari kita sama-sama lafadzkan zikir didahului dengan Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malikul Quddus as-Salamul Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbarul Mutakabbir al-Khaliqul Bari'ul Musawwir al-Khaffar al-Qahhar al-Wahhab al-Razzaq al-Fattah al-Alim al-Qabid al-Basit al-Khafid al-Rafi' المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيد المكيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المخزي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim 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 Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud, Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud, Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud, Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud. يا غفور ودود يا رحيم ودود 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 Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud. Wahai Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Mencintai hamba. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Mencintai hamba. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله
بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita baca ayat ini surat At-Taubah 128-129. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله 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 الحمد لله
Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita iringkan dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Kami memujimu dengan segala kebaikan pujian dan kami senantiasa mohon pertolongan darimu ya Rabbi. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak akan sanggup menghitung dan membatasi pujian bagimu ya Allah. Keagunganmu hanya dapat diungkapkan dengan pujianmu kepada dirimu sendiri ya Rabbi. Segala puji hanya bagimu dari kami, sampai engkau ridha kepada kami ya Allah. Dan segala puji bagimu ya Allah, setelah keridhaanmu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan di dunia dan akhirat yang kami ketahui ataupun yang kami tidak ketahui. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan di dunia maupun di akhirat, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, segala puji hanya bagimu atas nikmat semua kebaikan yang telah kami terima, dan segala puji hanya bagimu atas semua nikmat yang akan kami terima ya Allah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radid, walakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul dalam rangka mengharap ridhamu di malam Lailatul Qadar, agar Engkau ya Allah mencatatkan bagi kami semua yang menjadi kami semua amal hambamu yang mendapat karunia besar darimu. Ya Allah, karuniakan kepada kami keberkahan Lailatul Qadar, di mana Engkau mencatat amalan kami, Engkau lipat gandakan 1000 bulan. Ya Allah, kami bersyukur atas semua karunia yang telah Engkau karuniakan kepada kami dan keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman, sebagaimana Engkau berfirman, La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Ya Allah, terimalah rasa syukur kami, ya Allah. Terimalah rasa syukur kami semua, ya Allah. Ya Rahmanu, ya Rahim, limpahkan rahmatmu kepada kami semua yang hadir, dan sahabat-sahabat kami semua yang mungkin pada hari ini berhalangan hadir, dengan limpahan rahmatmu yang tak pernah terputus. Terimalah semua amal ibadah kami dengan perolehan ganjaran yang tak terkira. Karuniakan kepada kami kekuatan dan kesehatan dalam naungan ridhamu, yang dengan itu amal-amal kebaikan terus terlaksana dari kami. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kami harapkan, perlindunganmu yang kami inginkan, perbaikan atas segala urusan kami yang selalu kami panjatkan, serta keberkahan darimu ya Allah yang selalu kami nantikan. Ya Allah, Engkaulah yang mengangkat derajat hamba-hambamu, maka angkatlah derajat kami dengan setiap amal kebaikan yang kami upayakan. Karuniakan cahaya kebaikan pada diri kami dari berbagai arahnya, sehingga banyak kebaikan yang memancar dari kami, baik untuk keluarga kami, kerabat kami, sahabat kami, untuk masyarakat di lingkungan kami, ya Allah. Luaskanlah rizki kami, ya Rabbi, yang dengannya kami akan terus beramal untuk keluarga dan masyarakat lingkungan kami. Ya Allah, ya Rabbi, sukseskan cita-cita kami, yang dengannya kami akan menjadi lebih baik. Kuatkanlah kami dalam usaha dan ikhtiar kami, yang dengannya kami semua akan lebih bersemangat mewujudkan kebaikan-kebaikan yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah baik akibat semua urusan kami.
Lindungilah kami ya Allah dari kehinaan dan kegagalan. Mudahkan semua urusan kami. Ya Allah, wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Engkaulah pemilik segala keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, kami mohon kepadamu perlindungan dan kesehatan dari kami dan semua yang hadir di malam ini, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesehatan yang terjaga, kesucian hati, kejernihan dan kecerdasan pikiran kami, pekerti baik pada sikap dan perilaku kami, kemurahan dari rizkimu untuk kami semua, kesuksesan dalam kehidupan kami. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wansurhum ala aduka aduwihim wahdihim subulas salam. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin dan mukminat, kaum muslimin dan muslimat. Satukanlah hati mereka ya Allah. Perbaikilah hubungan di antara mereka ya Allah. Karuniakan kemenangan untuk mereka ya Allah atas segala yang memusuhinya ya Allah. Karuniakan petunjuk kepada mereka ya Allah dari jalan keselamatan. Keluarkan mereka ya Allah dari kegelapan menuju cahaya. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribu mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka anabtu wa bika ghasamtu. Allahumma inni a'udzu bika min izzati la ilaha illa anta an tudhilani antal wali antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, lindungilah kami, umat dan bangsa kami dari berbagai malapetaka dan bahaya ya Allah. Allahumma ya Fattah, iftah alaina abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah wa abwabal rizqa wa abwabal jannah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkaulah yang maha pembuka. Bukakanlah atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat. Bukakanlah atas kami pintu ampunan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan. Bukakanlah atas kami pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, dan pintu surgamu ya Rabbi. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir alaina kulla asir, wa taysirul asir alaika yasir. Ya Allah, Engkaulah yang memudahkan segala yang sulit. Mudahkanlah bagi kami, ya Allah, atas segala kesulitan yang menimpa kami. Engkaulah yang memudahkan, dan tidak ada yang sulit bagimu untuk memudahkan segala yang sulit. Allahumma rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shahira. Allahumma rabbana fir lana wa li ahlina wa auladina wa aqaribina wa ikhwanina wa ashabina wa jarina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana wa ahlina wa auladina wa malina wa rizkina wa umrina wa amrina ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastahis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastahis. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nasta'is. Ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah malam Lailatul Qadar yang penuh berkah ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami malam Lailatul Qadar yang penuh berkah ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami malam Lailatul Qadar yang penuh berkah ya Allah. Ya Rahman, Ya Sami, Ya Basir, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyin ummin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Semoga amal-amal kita di malam hari ini, bacaan Quran, menuntut ilmunya, berzikir dan berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibesarkan pahalanya, dan semoga bila malam hari ini berkebetulan dengan malam Lailatul Qadar, kita semua insya Allah memperoleh apa yang Allah karuniakan pada malam Lailatul Qadar. Pahala yang besar, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah berikan kemaafan, dan Allah karuniakan ganjaran yang besar. Demikian Bapak Ibu, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.